Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan reaksi kimia. Ini adalah materi kimia kelas 10. Dan untuk prasyarat materi persamaan reaksi kimia ini yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Nah, untuk tata nama senyawa kimia itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, jika kalian lupa, maka bisa dilihat kembali pada video sebelumnya. Persamaan reaksi kimia yaitu dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi nanti harus disertai dengan wujud zat dan perbandingan jumlah zatnya. Nah, apa saja wujud zat itu? Nah, wujud zat yang pertama itu ada padat, ya, padatan atau solid. Nanti lambangnya adalah S. Ada cair atau cairan, liquid, lambangnya adalah L. Ada gas, lambangnya G. Ada larutan atau aqueous, lambangnya adalah Aq. Nah, ini adalah wujud zat suatu senyawa, ya. Nah, di sini ada contoh dari persamaan reaksi kimia. Di sini ada tanda panah, ya. Tanda panah itu sebagai pemisah antara reaktan dan produk. Ya, jadi sebelum tanda panah itu adalah reaktan dan setelah tanda panah itu adalah produk. Nah, di sini ada A kecil, ada B kecil, ada C kecil, ada D kecil. Ini disebut dengan koefisien, ya. Disebut dengan koefisien. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita harus tahu dulu tentang rumus kimia dan koefisien reaksi. Nah, tadi sudah kita sebutkan di awal, ya, pada video sebelumnya tadi. Angka yang di depan ya sebelum senyawa kimia ini disebut dengan koefisien. Nah, sedangkan angka kecil ini di belakangnya, ya, ini disebut dengan angka indeks. Nah, angka indeks. Nah, untuk koefisien itu milik semuanya. Jadi angka 2 ini koefisien milik Al, milik S, dan juga milik O. Nah, sedangkan angka indeks itu hanya milik unsur sebelumnya. Nah, jadi angka 2 misalkan ini hanya milik si Al saja. Angka 4 ini hanya milik O saja. Oke? Nah, kalau nanti ada di dalam kurung, terus ada angka 3 lagi, ada angka lagi, ada angka indeks lagi, maka ini milik yang ada di dalam kurung. Oke? Nah, jadi contoh misalkan dalam rumus kimia ini, kalau kita menghitung jumlah Al-nya, nah ini ada Al, ya. Nah, Al itu kan di sini angka 2, angka indeksnya. Nah, setelah ada koefisiennya 2, artinya dikalikan. Jadi jumlah Al-nya 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, untuk S-nya di sini ada 1, tapi kan dia di dalam kurung, terus ada angka 3, angka indeksnya 3. Maka jumlah S-nya ada 3. Nah, karena koefisiennya 2, maka 2 dikali 3. Maka jumlah S-nya itu ada 6. Nah, sedangkan adalah O di sini ada 4, tapi karena dikasih kurung, terus di sini ada angka 3, artinya 4 dikali 3. Berarti jumlah O-nya itu ada 12. Tapi karena ada koefisiennya 2, maka dikali lagi. 12 dikali 2. Maka jumlah oksigennya ada 24. Nah, ini arti dari koefisien dan angka indeks. Ya, jadi nanti kita harus mengetahui bahwa koefisien itu milik semua unsur dengan cara dikalikan, sedangkan angka indeks hanya milik unsur sebelumnya. Nah, untuk penulisan persamaan reaksi kimia, ya, contoh ini logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan reaksi kimia campuran tersebut. Oke. Nanti kita bahas satu-satu di sini.
Yang pertama di sini katanya logam aluminium, ya, logam aluminium. Aluminium itu lambangnya adalah Al. Oke, karena dia bentuknya logam, berarti logam itu dia berbentuknya padatan. Berarti nanti Al itu lambangnya adalah S. Nah, bereaksi. Bereaksi itu artinya ditambah, ya. Jadi ditambah itu bisa bereaksi, bisa dicampurkan. Jadi nanti kata-katanya bisa logam aluminium dicampurkan dengan larutan asam sulfat, itu bisa, ya. Nah, di sini logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu rumus kimianya adalah H2SO4. Karena dia larutan, berarti lambangnya adalah aquos. Nah, bagaimana cara kita mengetahui larutan H2SO4 itu rumus kimianya adalah larutan asam sulfat itu adalah H2SO4. Itu bisa dipelajari kembali pada materi sebelumnya, ya, pada video sebelumnya tentang tata nama senyawa. Terus di sini ada menghasilkan. Menghasilkan itu artinya tanda panah. Oke, menghasilkan itu artinya tanda panah. Menghasilkan di sini menghasilkan aluminium sulfat. Nah, aluminium sulfat rumus kimianya adalah Al2SO4 3 kali. Karena larutan berarti lambangnya adalah Aki, ya, aquos. Dan gas hidrogen, dan itu artinya ditambah. Gas hidrogen itu rumus kimianya adalah H2. Karena gas berarti lambangnya adalah G. Nah, ini adalah persamaan reaksi kimia dari soal di atas. Oke? Nah, tadi penulisan persamaan reaksi kimia itu selain menuliskan wujud zatnya, ini wujud zat, ada solid, ada aquos, ada gas, juga harus menuliskan perbandingan zatnya. Nah, itu nanti kita bahas di penyetaraan reaksi. Untuk penyetaraan reaksi kimia, nah nanti ada dua cara. Yang pertama ada cara langsung. Nah, untuk cara langsung, urutan yang pertama yang kita setarakan itu adalah unsur logam, selanjutnya unsur non-logam, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Nah, nanti unsur oksigen biasanya yang paling terakhir untuk disetarakan. Nah, bagaimana caranya untuk penyetaraan reaksi kimia dengan cara langsung? Di sini ada soal, setarakan persamaan reaksi berikut, ya. Nah, ini persamaan reaksi yang kita dapatkan dari contoh sebelumnya. Nah, pada dasarnya penyetaraan reaksi itu adalah penyamaan jumlah atom di sebelah kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan. Jadi nanti jumlah atom di kiri atau di reaktan, ya, ini kan reaktan, ya, ini reaktan. Sedangkan yang di sebelah sini itu adalah produk. Jadi nanti jumlah atom di reaktan dengan di produknya itu harus sama. Nah, yang pertama kita tulis dulu di sini. Kan di sini yang paling pertama kita setarakan itu adalah unsur logam. Nah, di sini unsur logam itu adalah Al. Maka nanti kita setarakan dulu Al-nya. Nah, ini reaktan. Sedangkan di sini harus sama dengan produk, ya. Reaktan harus sama dengan produk. Nah, di reaktan di sini Al-nya ada 1. Maka kita tuliskan 1. Sedangkan di produknya ini Al-nya ada 2. Soalnya kan di sini ada angka indeks. Maka di sini ada 2. Nah, ini belum sama. Supaya sama, berarti Al yang ada di reaktan itu harus dikali 2. Supaya nanti hasilnya sama dengan 2. Artinya, Al yang ada di reaktan harus diberikan koefisien 2. Nanti ini masukkan ke sini. Kita simpan 2. Jadi, pengalinya itu disimpan sebagai koefisien. Nah, setelah unsur logam, lanjutkan kita unsur non-logam. Nah, di sini unsur non-logam itu adalah S, ya, belerang. Kita cari S. S di sebelah kiri atau di reaktan itu ada 1. Maka kita tuliskan 1. Nah, di sebelah kanan, di produk, ini S. Awalnya ada 1, tapi karena di sini ada angka indeks 3, maka 3 dikali 1.
ya. Jadi S di sebelah kanan atau di produk itu ada 3. Nah, berarti S di sebelah kiri supaya sama itu harus dikali 3. Oke, nanti kan jadi sama-sama 3. Nah, berarti simpan jadikan koefisien. Berarti jadinya 3H2SO4. Selanjutnya adalah unsur hidrogen. Nah, unsur hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri. Nah, karena di sini sudah ada koefisien 3, ingat ya, koefisien itu kan milik semua unsur ya. Nah, di sini H2, awalnya hidrogennya ada 2, tapi karena ada koefisiennya 3, maka 2 dikali 3. Maka jumlah atom hidrogen di sebelah kiri atau di reaktan itu ada 6. Sedangkan di produk, nah di sini ada H, hidrogennya ada 2. Berarti ini 2. Nah, ini belum sama. Supaya sama, maka yang di sebelah kanan itu harus dikali 3. Supaya jadi hasilnya sama-sama 6. Berarti kita simpan di sini koefisiennya 3. Dan yang terakhir adalah oksigen. Nah, kita cari di sini, ini ada oksigen. Dalam H2SO4, ini oksigennya ada 4. Tapi karena ada koefisiennya 3, maka ini nanti dikalikan 3. Maka 3 dikali 4 itu adalah 12. Maka jumlah atom oksigen di sebelah kiri itu ada 12. Nah, untuk yang sebelah kanannya, ini oksigennya ada 4. Ya, dari Al2SO4 3 kali, itu ada 4. Tapi karena ada angka indeks juga, ya, berarti 4 dikali 3. Jadi oksigennya ada 12. Oke, sudah sama, ya. Al di sebelah kirinya 2, di kanan juga 2. S di sebelah kirinya 3, di kanan juga 3. H di kirinya ada 6, di kanan juga ada 6. Oksigen di kiri ada 12, di kanan juga ada 12. Maka hasil akhir setelah penyetaraan reaksi itu adalah 2Al solid ditambah 3H2SO4 aqueous ya, menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2 gas. Ini aqueous. Nah, ini adalah persamaan reaksi setelah kita setarakan. Nah, ini adalah cara penyetaraan reaksi kimia dengan cara langsung. Cara yang kedua yaitu penyetaraan reaksi kimia menggunakan pemisalan ya, atau secara tidak langsung. Nah, contohnya di sini setarakan persamaan reaksi berikut ya. Di sini tidak dituliskan wujudnya karena kita di sini akan belajar dulu tentang penyetaraannya. Ya, di sini ada Fe2O3 ditambah CO menghasilkan Fe ditambah CO2 ya. Tadi kita sudah belajar secara langsung. Kalau sekarang kita belajar secara tidak langsung. Nah, kalau secara tidak langsung itu nanti menggunakan pemisalan ya. Menggunakan pemisalan. Oke. Misalkan di sini kita anggap saja A, B, C, D ya. Jadi nanti koefisiennya kita misalkan dengan A, B, C, D. Nah, misalkan di sini yang pertama ada Fe ya. Untuk Fe ini Fe-nya ada 2, terus ada koefisiennya A. Ini kita tulis dulu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, berarti untuk Fe itu jadinya 2A. Oke. Nah, sedangkan untuk yang di sebelah kanan yang Fe itu kan ada 1, berarti C saja. Terus ada oksigen. Ini oksigennya ada 3, maka 3 dikali A berarti 3A. Nah, karena di sebelah kiri itu masih ada oksigen, ya ini juga oksigen, artinya nanti ditambah. Ini oksigennya ada 1, ditambah B, artinya nanti ditambah B. Oke, sekarang oksigen di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada oksigen, oksigennya ada 2.
berarti jadinya 2D. Ini 2D. Terus ada unsur C. Unsur C di sini ada 1 karena koefisiennya B, artinya dia ada 1B. Sedangkan di sebelah kanannya ini ada C-nya ada 1 karena ada koefisiennya D, maka ada D. Oke, udah ya. Ini ada 3 unsur. Ada unsur Fe, ada unsur O, dan ada unsur C. Nah, di sini nanti kita melakukan pemisalan, ya. Nah, kita misalkan di sini A-nya itu sama dengan 1, ya. Sebenarnya tidak harus A ya yang dimisalkan 1, itu nanti bagaimana kita saja maunya. Yang penting ada yang dimisalkan. Nah, di sini misalkan A-nya 1. Berarti nanti semua A itu diganti dengan 1. Misalkan di sini untuk Fe 2A ya, berarti sama dengan C. Misalkan di sini ada 2A sama dengan C. Kita anggap saja ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, di persamaan 1 kita sudah misalkan A-nya 1. Berarti di sini 2 dikali 1 sama dengan C. Berarti 2 kali 1 itu 2 sama dengan C. Nah, berarti jika misalkan A-nya 1, maka C-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita misalkan lagi. Ini yang persamaan kedua. 3A ditambah B sama dengan 2D. Oke, berarti nanti 3 dikali 1 tetap 3 ya. Ini 3 ditambah B sama dengan 2D. Oke, ini tidak ada yang bisa dicari, maka nanti kita substitusikan atau kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, misalkan ini kita substitusikan, ini 3A ditambah B sama dengan 2D ya. Nanti kita substitusikan. Nah, misalkan kita di sini substitusikan persamaan 2 dan 3. Ini B sama dengan D. Nah, artinya ini nanti B-nya atau D-nya bisa kita rubah. Misalkan si B ini kita rubah nanti jadi D. Berarti nanti 3 dikali A-nya itu adalah 1 ditambah B-nya kita ganti jadi D. D sama dengan 2D. Oke, karena kan B sama dengan D atau D sama dengan B. 3 dikali 1 itu 3 ditambah D sama dengan 2D. Nanti D-nya D-nya pindah ruas. Ini kan plus, nanti jadi min. Berarti 3 sama dengan 2D min D. Jadi 3 sama dengan 2D min D itu artinya D. Nah, berarti D-nya itu adalah 3. Berarti kalau D-nya 3, ini kan B itu sama dengan D. Jadi kalau D-nya 3, otomatis B-nya juga akan 3. Oke. Nah, berarti nanti kita substitusikan langsung ke sini. A-nya itu adalah 1. Kalau 1, B-nya itu 3. C-nya itu 2. D-nya itu 3. Oke. Nah, berarti kalau kita tuliskan persamaan reaksinya tadi kan Fe2O3 ditambah CO menghasilkan Fe ditambah apa ya tadi? Ditambah CO2 ya. Ditambah CO2. Koefisien yang ini A itu adalah 1, B-nya ini tadi 3, C-nya itu 2, ini 3. Nanti kita cek nih, apakah dia udah setara atau belum. Fe, ya, di sebelah kiri ini Fe-nya ada 2. Di sebelah kanan, ini juga Fe-nya ada 2. Sekarang oksigen. Ini oksigen, ada 3. Terus ini juga ada, ya, ada 3. Berarti 3 ditambah 3, 6. Sekarang oksigen di sebelah kanan. Ini oksigennya ada 2 dikalikan 3
Jadi 6 juga. Sekarang unsur C. Ini C-nya ada 1 dikali 3, berarti ada 3. Sekarang di kanan, ini C-nya ada 3 juga. Nah, berarti jumlah unsur di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu sudah sama. Artinya dia sudah setara. Oke. Nah, ini adalah penyetaraan reaksi secara tidak langsung. Jadi nanti kalian bisa menyetarakan persamaan reaksi bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, di sini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.